Ilahi anta maqsudu wa ridha kama tabi'atini Muhammad al-Tasriyah Sayyidi Mata Fatihatu binyati ta'alum kirati kitab hikam di Athaillah Sekandari kama nawa ahluna wa aba'una salihun kama nawa Syekh Muhammad Muhammad Jami Syekhna Allah yadkhuluni atana fi natihim wa a'malana fi amal karatana والمنح ورسوله وصلح حاجة سبحانه سبحانه وتعالى وأعمال ويحفظنا من الزغ والزلال أن الله يغفر لنا ويستغفرنا ويذهبنا ويذكر بنا ويجيرنا مديرة الفتن والمحن ما ظهر منها بطن أن الله يرزقنا الصحة والعافية والسلامة والرحمة والبركة على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وعلينا أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أمين واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فتح يا عليم افتح لنا في العارفين قال العليم الفضيل الدقيق المحقق الصيب هذا الكتاب الشيخ Athaillah Sekandari rahimahullahu anhuma wa anna wa zadana Allah bihar ulum wa nafa'ana bi ulumihi fid din wa dunya wal akhirati amin illam tuhassin dhannaka bihi li ajli wasfihi fahassin dhannaka bihi li ajli muamalatihi ma'aka fahal awadaka ila husnan wal asda ilaka ila minan. Kita akan lihat satu hikmah di sini. Satu hikmah dari Hikam Ibn Athaillah Sekandari. Illam tuhassin dhannaka bihi li ajli wasfihi. Jika kamu tidak bisa berbaik sangka bihi kepada Allah li ajli wasfihi, karena kebaikan sifat-sifatnya Allah, fahassin dhannaka bihi li ajli muamalatihi, maka berbaik sangkalah kepada Allah dari apa? Li ajli muamalatihi ma'aka, atas atau karena kebaikan-kebaikan, karena perlakuannya Allah bersama kita. Fahal awadaka illa husnan. Fahal awadaka, bukankah Allah selalu memberimu kebaikan? Wahal asda ilaika ila minanan, dan bukankah Allah senantiasa mengaruniai kamu berbagai atau banyak nikmat. Jadi simpelnya gini, ajarannya, hikmahnya kita untuk senantiasa bisa berprasangka baik, jaga prasangka baik kepada Allah. Jika kita itu untuk melakukan prasangka baik melalui sifat-sifatnya merasa tidak bisa menemukan, merasakan kualitas-kualitas Allah yang sangat semuanya indah, sangat semuanya baik, maka coba lakukan. Kita berbuat prasangka baik kepada Allah dari sisi apa? Dari sisi apa yang perlakuan Allah kepada diri kita.
Allah senantiasa memberikan kebaikan. Yang diberikan kepada kita, kepada makhluknya, pasti baik. Dan Allah senantiasa melimpahkan, menganugerahkan kenikmatan. Nah, itu temukan di situ. An Abi Hurairah radhiyallahu qol. Dari riwayat dari Abu Hurairah, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, qala Allah Ta'ala, kata baginda Nabi, Allah berfirman, ana inda dhoni abdi bi. In dhona khairan falahu wa in dhona syarran falahu. Ini diskusi. Kata Allah, aku ini ada sisi prasangka hambaku terhadap diriku. In dhona khairan falahu. Jika hambaku berprasangka baik, punya dhon baik, falahu, ya akan baik baginya. Wa in dhona syarron, jika prasangkanya jelek, buruk, falahu, ya buruk baginya. Apa yang harus dilakukan dari ini? Seorang murid. Al-muridu faqirun ilallah, la yaro illa maulahu. Sejatinya murid itu adalah fakir, sangat butuh kepada Allah. Hakikatnya murid itu. Dan murid itu la yaro illa maulahu. Lazimnya murid akan senantiasa hanya bisa melihat yang dilihat itu maulah, siapa yang menguasainya, siapa yang memeliharanya. Walamma yaro ihsanallahi ta'ala li khalqihi alima anallaha ta'ala sayarhamu khalqahu fa'ahsin adh-dhanna bihi. Ketika seorang murid itu bisa melihat ihsan Allah, kebaikan-kebaikannya Allah pada ciptaan-ciptaannya kepada makhluknya, maka murid akan mengetahui bahwa Allah menyayangi makhluknya. Kalau demikian, fa'ahsana adh-dhanna bihi, maka seorang murid akan mampu untuk berbaik sangka kepada Allah. Jadi cara pandangnya dulu nih. Jadi seorang murid sini ditekankan harus terus memperbaiki cara pandang kepada Allah supaya senantiasa berhusnudzon. Bahwa Allah senantiasa sayang kepada makhluknya. Artinya sayang, Allah selalu mencurahkan rahmat pada makhluknya. Apa yang terjadi dalam kehidupan ini, semuanya rahmatnya Allah. Itu maksudnya Allah sayang. Wa qad dzakarallahu ta'ala fi kitabihi ni'amahu al-katsirah ala khalqihi. Allah sudah banyak sekali menyebutkan dalam kitab akan nikmat-nikmat yang sangat banyak yang anugerahkan kepada makhluknya. Untuk apa? Untuk apa? Liyu'arrifuhu wa yuhassinu dhanna bihi. Jadi tampilnya nikmat, kenikmatan yang begitu banyak dianugerahkan kepada makhluk, biar makhluk itu mengenali Allah, tahu siapa yang menganugerahkannya, dan makhluk itu bisa berprasangka baik kepada Allah. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan untuk membangun sikap prasangka baik kepada Allah, kita harus bangun kesadaran bahwa Allah senantiasa berbuat baik kepada hamba-hambanya, bahwa Allah senantiasa menganugerahkan kenikmatan. Jadi kita harus mampu bahwa apa yang ada dalam diri kita merupakan anugerah Allah, dan itu adalah semuanya rahmat Allah. Itu adalah kebaikan Allah, dan itu adalah anugerah-anugerah yang berupa kenikmatan dari Allah. Dari sinilah mampu nanti seorang murid akan mampu bisa berhusnudzon
Nah, ini sudut pandangnya. Inna husnadh-dhanni a'zamul ibadat wal qurbat. Husnudzon itu merupakan ibadah yang agung dan pendekatan kepada Allah yang sangat agung. Itu husnudzon. Kenapa demikian? Li'an nabihi kamalat tanzih. Karena dengan prasangka, dengan don kepada Allah, prasangka baik kepada Allah, ada kesempurnaan untuk mensucikan Allah. Ada kesempurnaan tanzih, mentanzihkan Allah. Makanya famuhsinu dhanni yara ihsana maulahu fauqa ma'asihi wa jinayatihi. Makanya orang yang berprasangka baik kepada Allah, dia akan mampu menyaksikan, dia akan mampu melihat ihsannya, kebaikan-kebaikannya Allah kepadanya. Fauqa ma'asihi, melebihi daripada perbuatan maksiatnya. Orang yang mampu berprasangka baik kepada Allah. Sementara wasu adzon, sesungguhnya prasangka buruk. Wasu adzonni billahi ta'ala a'dhamu dzunub. Prasangka buruk kepada Allah itu adalah dosa yang sangat besar. Dosa yang terbesar. Kenapa demikian? Li'anna fihi nisbatan naqsi lillahi ta'ala. Karena ketika dalam prasangka buruk kepada Allah, itu orang menisbahkan, menyandarkan kekurangan kepada Allah. Nah, sementara Allah maha suci dari kekurangan. Seorang hamba ketika punya prasangka buruk kepada Allah, punya curiga kepada Allah, berarti seorang hamba itu menyandarkan sifat kurang, sifat kekurangan kepada Allah. Alhamdulillah, ini seudon. Jadi, famusi udhoni yara dunubahu wa jinayatahu faqa uzmatillah. Orang yang berprasangka buruk kepada Allah, dia akan melihat dosa-dosanya. Dia akan merisak perbuatan-perbuatan dosanya. Itu faqa uzmatillah, melebihi keagungannya Allah. Sini. Nah. Ini ajaran husnudzon. Luar biasa. Jadi kelihatannya kata husnudzon itu enteng gitu kan. Tapi ternyata kalau kita untuk mengkontemplasikan kita berhusnudzon kepada Allah, di sini bagaimana kita untuk bisa prasangka baik secara total. Bagaimana kita dituntut bahwa apa yang terjadi dalam diri kita ini, yang kita rasakan semuanya adalah kebaikan Allah. Semuanya rahmatnya Allah. Karena itu yang akan munculkan husnudzon. Kita mampu nggak seperti ini? Kadang umumnya manusia itu akan membuat perbandingan. Ada baik, ada buruk. Gitu kan. Ada enak, nggak enak. Ketika nggak enak. Nah ini hati-hati. Enak nggak enaknya itu ukuran hawa nafsu kita. Nah kalau nanti ukuran hawa nafsu itu akan dijadikan standar, nah takut-takutnya dia jadi punya ukuran kekurangan, menyandarkan kekurangan kepada Allah. Nah nanti muncul tuh prasangka buruk kepada Allah. Nah ini dosa. Karena di sini tadi disampaikan prasangka buruk kepada Allah itu a'dzamudz dzunub, dosa besar, dosa yang agung. Nah, makanya jangan sekali-kali kita harus jaga itu. Ketika kita dalam keadaan kondisi seperti apapun, bagaimana kita tuntutannya mampu melihat rahmatnya Allah, sehingga mendorong kita untuk prasangkanya baik kepada Allah. Itu intinya. Makanya ada doa di sini. Min du'ais sholihin, sebagian dari doanya orang-orang saleh. Allahumma maghfiratuka awsa'u min kulli dunubi. Ya Allah, ampunan Engkau itu lebih luas min kulli dunubi, dari segala dosa-dosaku. Wa rahmatuka arja indi,
rahmatmu, kasih sayangmu sungguh lebih kami harapkan, lebih saya harapkan min kulli ta'ati, daripada ketaatan. Jadi di sini ketika lihat doa itu, rahmatmu itu yang lebih diharapkan, bukan ketaatanku. Kalau ketaatan seorang hamba mau diukur dengan rahmatnya, nggak ada apa-apanya. Taatnya masih baru berapa? Rahmatnya Allah turun kepada hamba itu semenjak masih ada dalam rahim sudah turun. Kita mulai sadar ngaku punya ketaatan sejak kapan? Ya kan? Nah ini. Makanya Allahumma maghfiratuka awsa'u, artinya kita mohon kepada Allah, bersandar kepada ampunan Allah. Jadi kita jangan berpikir dosanya kita itu besarnya bisa melebihi ampunan Allah. Ampunan Allah lebih luas, ampunan Allah lebih besar gitu. Nah ini akan kita optimis terus untuk memohon ampun kepada Allah. Nantinya kita juga akan optimis selalu terhadap rahmat-rahmatnya Allah. Oke, itu. Allahumma maghfiratuka awsa'u min kulli dhunubi wa rahmatuka arja' indi min kulli ta'ati. Ahwalul ibad ma'a rabbihim. Di sini pensarah akan menjelaskan tentang kondisi-kondisi hamba bersama Robnya itu seperti apa, ada apa saja. Ahwalul ibad ma'a rabbihim, kondisi hamba, halnya hamba bersama Robnya. Pertama ada kalanya as-salikun, kondisi sebagai seorang salik. Salik itu orangnya suluk, orang yang melangkah, sadar melangkah perjalanan kepada Allah. Nah, kondisinya seorang salik itu seperti apa kepada Robnya, kepada Allah? As-salikuna yarawna ihsanallahi an-nasyir an husni mu'amalatihi wa minatihi. Seorang salik itu akan menyaksikan, melihat ihsannya Allah, kebaikan Allah yang ada, yang tumbuh dari kebaikan-kebaikan dalam perlakuannya Allah terhadap dirinya dan anugerahnya Allah terhadap dirinya. Gimana? Fa'idha tajalla alaihim bisifati qahrihi nadharu ila salifi ihsanihi. Ketika bertajali, ketika tampil pada salik itu sifat-sifat atau kualitas keperkasaannya Allah, kualitas keagungannya Allah, mereka akan memandang apa? Ila salifi ihsanihi, akan melihat kebaikannya. Contohnya begini, ketika dalam diri salik itu tertimpa satu musibah, suatu kondisi yang dirasakan tidak enak oleh nafsu, artinya itu sedang tampil koharnya Allah, kepepet, sakit, tertekan, itu lagi tampil koharnya Allah. Nah, seorang salik akan memandangnya seperti apa? Dia akan memandang, melihat kebaikan-kebaikannya Allah yang telah lalu. Yang lewat itu diperhatikan, bukan lihat yang saat ininya. Terus wa tama'u ayaghliba ihsanuhu qahrahu. Dan mereka saling itu mengharapnya, punya harapannya bahwa kebaikan Allah itu yang akan mendominasi, yang akan mengalahkan qaharnya Allah. Jadi ketika ke dalam kondisi sedang sempit, ketika cara kembali kepada Allah, lihat kebaikan-kebaikan Allah yang telah anugerahkan kepada dirinya. Terus kebaikan-kebaikan berusaha supaya bisa menutup dari saat rasa yang saat ini dirasakan derita tersebut. Jadi selalu melihat kebaikannya, nggak ngelihat keburukannya. Yang kedua, itu yang pertama itu salik tuh begitu. Dan selalu memandang ada kebaikan dalam apapun yang dirasakan. Kebaikannya Allah, kebaikan Allah, kebaikan Allah.
Yang kedua al-wasilun. Kalau tadi salikun masih dalam perjalanan, kalau wasilun sudah sampai. Apa mereka? Yarawnallaha ta'ala fi wasfail jalali wal jamal. Orang yang sudah sampai, dia akan melihat, memaksikan Allah pada dua kualitas. Dalam dua kualitas atau dua sifat jalal dan jamalnya. Tuh, wasil. Sekarang kita ini wasil atau salik, kita sendiri yang mengukur dan merasakan. Fa inna tajalliya bijamalihi fa in tajalla bijamali hasunadhunahu. Apabila tampil kualitas atau bertajali jamalnya Allah, maka hasunadhunahu. Orang harus sampai akan punya prasangka baik. Wa in tajalla bijalalihi ra'au ihsanahu fi jalalihi li ghalabati tanzih ala qulubihim. Ya, contohnya begini. Kalau tampil dalam kehidupan, dalam perjalanan orang yang sudah usul sampai kepada Allah, jamalnya Allah. Apa jamal tuh? Keindahan Allah. Kita mendapatkan kenikmatan, kita merasakan bahagia, merasakan kesenangan yang enak-enak, baik dipandang, dirasakan, didengarkan, muncul pasti husnudzonnya kepada Allah. Nah, kalau yang tampil itu adalah keagungannya, ya, keagungan kayak tadi, rasa kepepet, rasa sakit, rasa derita. Mereka lihatnya Pak, ra'au ihsan, melihat, tetap akan melihat ihsannya Allah, tapi melihatnya fi jalalihi, di dalam keagungannya Allah. Jadi kalau melihat, aduh susah banget, dia menyaksikan kesusahan itu adalah sebaik penjelmaan daripada jalalnya Allah. Jadi baik itu yang tampil dia. Kenapa? Penyaksiannya seperti itu. Li ghalabati tanzih ala qulubihim. Karena hatinya itu sudah didominasi dengan mentanzih. Mampu menyaksikan kesucian-kesucian Allah dari segala sifat kekurangan. Sehingga ketika merasakan, melihat, menyaksikan penderitaan, ketidakenakan, ketidaksukaan dalam dirinya, tidak dilihat kekurangan Allah. Yang disaksikan adalah ihsannya, kebaikannya Allah. Itu wasil namanya, sudah sampai. Qala Syekh Abdul Hasan As-Sadili qadasa sirrah, Syekh Abdul Hasan As-Sadili mengatakan, inna la nuhibbu illallah. Aku hanya cinta kepada Allah. Aku hanya suka kepada Allah. Faqala lahu rajulun, kemudian ada seseorang bertanya kepada Abu Hasan As-Sadili, ya badzalika judaka, coba diperhatikan itu, pedulikan kesungguhanmu dengan apa? Seorang laki, karena Abu Hasan As-Sadili tadi mengatakan saya hanya cinta kepada Allah. Nah, ada seorang laki-laki bertanya kepadanya, ya badzalika jiddaka sallallahu alaihi wasallam, dikuli jubilat al-qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Hati itu sudah dijadikan kecenderungannya pada mencintai orang yang telah berbuat baik kepada hati. Pantes gitu. Jadi ketika Abu Hasan As-Sadili mengatakan aku hanya cinta kepada Allah, itu dijawab oleh laki-laki tadi,
Karena pantas. Hati itu diciptakan, hati itu tercipta, ditarik, distempel, ditetapkan. Untuk apa? Mencintai pada man ahsana ilaiha. Orang dan siapa yang telah berbuat baik kepada. Di sini artinya kalau hati sudah bersama Allah, orang itu akan senantiasa menyaksikan kebaikan-kebaikan Allah. Makanya tidak ada cintanya untuk yang lain, hanya untuk Allah. Itu cinta. Faqal asy-syekh qadasasira, ana la ara muhsinan ghairallah. Saya tidak melihat orang yang berbuat baik kepada selain Allah. Insyaallah. Luar biasa. Artinya sampai punya prasangka kepada orang pun kebaikannya dilihat hanya semata-mata karena Allah. Ini adalah cerminan daripada kondisi hatinya. Makanya ketika hati itu sudah diarahkan, digiring ke sana, maka melihat siapapun jadi semuanya baik aja. Dan kebaikan itu semata-mata diarahkan semuanya hanya kepada Allah. Melihat orang berbuat baik, tidak punya penilaian berbuat baiknya buat orang lain. Dia menyaksikan orang lain berbuat baik semata tidak karena Allah. Kadang kita nggak begitu. Kadang kita masih punya sedikit kebaikan, bahkan punya kebaikan. Gampang menilai orang. Kemudian nilai orang, wah kamu itu orang berbuat baiknya bukan karena Allah, karena ini. Nah, itu penilaian. Kita punya prasangka yang begitu lah. Ini adalah cerminan hati ketika kita menilai seseorang. Kalau hati sudah didominasi tadi, didominasi dengan kecintaannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti husnudzonnya hanya untuk Allah. Apa yang dia saksikan? Wa qala aidan qara'tu lailatan suratan nas ila an balagat fiha min syarril waswasil khannas. Faqila li hatif syarril waswasun yadkhulu bainaka wa baina habibika yadhkuruka af'alaka as-sayyi'ah wa yunsika af'alaka al-hasanah wa yakthuru 'indaka dzata shimal wa yuqallilu dzatal yamin liya'dila bika an husni dzanni billah. Jadi Abi Hasan Asy'ari mengatakan begini, di suatu malam saya membaca surat An-Nas. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil. Ketika sampai pada ayat min syarril waswasil khannas, ada hatib mengatakan kepadaku. Hatib itu suara tanpa rupa. Ada suara tanpa rupa mengatakan kepadaku, syarrul waswas. Apa? Keburukan bisikan. Apa sih syarrul waswas? Waswasun yadkhulu bainaka wa baina habibika. Ada bisikan, ada godaan yang masuk di antara dirimu dan antara kekasihmu. Apa? Ngapain itu masuknya? Yudhkiruka af'alaka as-sayyi'ah. Mengingatkan kepada kamu akan perbuatan-perbuatan burukmu. Wa yunsika af'alaka al-hasanah. Dan melalaikan akan perbuatan-perbuatan baik. Ada waswas tuh. Waswas. Terus wa yukthiru indaka data shimal wa yuqallilu datal yamin. Akan memperbanyak di hadapanmu, di sisimu data shimal yang mempunyai nilai-nilai shimal itu kiri, buruk. Dan akan mempersedikit datal yamin, sisi kanan. Untuk apa? Liyu'dila bika an husni dzanni billah. Untuk menimbang tentang prasangkanya, husnudzonnya, prasangka baiknya kepada Allah dan kemuliaan Allah. Kemana?
ila su'idzoni billah. Itu bisikan nanti akan memindahkan, mengalihkan dari husnudon kepada su'udon. Awas tuh katanya, diingetin. Itu dibisikan. Awas nanti ada bisikan, ada godaan yang masuk di antara kamu dan kekasihmu yang akan mengingatkan banyaknya perbuatan baik kamu, melalaikan mengingatkan banyaknya perbuatan buruk kamu, melalaikan kebaikan kamu. Nanti di sana akan memperbanyak lagi. Dalam bisikan tersebut, godaan tersebut akan perbuatan-perbuatan data shimal yang mempunyai nilai buruk dan mempersedikit yang nilai baik. Tujuannya apa? Untuk memindahkan kamu supaya kamu bergeser dari husnudon kepada Allah menjadi suudon kepada Allah. Fahdharu hadza bab. Kata Hatib tadi, fahdharu hadzal bab. Hati-hati, waspadalah pada pintu ini. Faqad ukhidha minhu khulqun katsirun minal ubad wa zuhad wa ahli ta'at. Karena sudah banyak sekali yang terjatuh, yang jadi korban. Banyak makhluk dari ahli-ahli ibadah, ahli zuhud, ahli ta'at. Itu sehingga tergeser jadi suudon kepada Allah. Waqala ayatun. Itu ada Hatib bisikin Syekh Abu Hasan Asad min syarril waswasil khannas. Waswasil khannas, setan khannas. Godaan-godaan setan khannas, bisikan-bisikan setan khannas. Jadi perbuatan-perbuatan kita prasangka buruk kepada Allah bagian daripada bisikan-bisikan setan. Hati-hati. Ketika kita punya kebaikan, kita punya keburukan, bisa saja yang banyak kebaikannya akan dibisikin. Waqala aidon al-arif billah, orang yang arif pada Allah itu, man arafa syada'idaz zaman fil altafil jariyah minallahi alaih wa arafa isa'atahu fi ihsanillahi ilaih. Qala ta'ala fadhkuru ala Allahi la'alakum tuflihun. Ingatlah selalu, ingatlah kalian akan anugerah nikmat-nikmat Allah, niscaya kamu bahagia, niscaya kamu sukses. Jadi orang yang makrifat kepada Allah itu orang yang mengetahui ya, syada'idaz zaman, bagaimana dahsyatnya zaman, kondisi-kondisi zaman, dahsyatnya zaman fil altafil jariyah. Ada hal-hal kelembutan-kelembutan yang mengalir dari Allah, ya. Nanti ada tantangannya. Dan juga wa arafa isa'atahu fi ihsanillah. Dalam kebaikan-kebaikan Allah, mengenali, dia kenal buruk-buruknya prasangka buruk di dalam kebaikan Allah, dia kenali, nantinya jadi waspada. Ma'rifat itu arif. Jadi keburukan-keburukan dalam berprasangka, kebaikan-kebaikan dalam bersangka harus kenalin itu. Makanya akan mengenali kondisi-kondisi atau situasi zaman. Kondisi lembut, kondisi halus, kondisi kasar, baik, buruk, terus kenal. Inna akhtara a'da isalik al-ya'su. Ini yang musuh yang paling dikhawatirkan. Ya. Musuh salik yang paling mengkhawatirkan adalah al-ya'su, putus asa. Wa masara man sara ila birroja wa husnudzon. Tidak ada orang yang berjalan. Orang yang berjalan itu semata-mata sebenarnya hanya apa? Roja dan husnudzon. Jadi ketika kita melangkah kepada Allah, berjalan kepada Allah, tanamkan. Kita punya roja. Roja itu apa sih? Harap-harap itu optimis. Optimis pada Allah. Wa husnudzon, dan prasangka baik. Jangan putus asa. Akhtara a'da isalik al-yasun. Makanya
Orang-orang soleh mengatakan, salah satu guru kita mengatakan, kita laksanakan apa yang jadi ajaran guru-guru kita, gitu kan. Jatuh bangun, terus saja terus. Jangan putus asa. Kadang satu waktu kita jatuh. Satu waktu kita semangat jalan, nanti jatuh lagi. Udah terus di situ. Nah, di sini ditambahkan optimisme dan husnudzon itu harus dijaga. Penutup hikmah ini, al-muradu minal hikmah ayyuhas salik ma dumta tubdhalu juhdaka badala yabdal. Ma dumta tabdhalu juhdaka wa himmataka fit taqarrub ila Allah wal ibtiad an ma'siyatihi wal ghaflati anhu fa ahsinidh dhanna bi rabbik. Selagi kita bersih, berjibaku, ya, bersungguh-sungguh, selagi kita mengerahkan kesungguhan kita dan semangat kita, cita-cita kita di dalam mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan dan menjauhi kelalaian, fa ahsinidh dhanna bi rabbik. Terus perbaikilah prasangka kita kepada Rabb kita. Fa innaka ala khairin. Sesungguhnya kami dalam kebaikan, dalam kebaikan, dalam kebaikan. Fa innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Tanamkan. Itu simpulannya. Jadi selama kita salik, selagi kita punya semangat terus, berjuang terus, menggapai cita-cita di dalam pendekatan kita kepada Allah, menjauhi maksiat, terus prasangka baik. Prasangka baik. Itu kuncinya itu. Ini sebagai penutup dari hikmah tadi. Ya, in lam tuhassin dhannaka bihi li ajli wasfihi fahassin dhannaka bihi li ajli muamalatihi ma'aka. Oke. Mudah-mudahan satu hikmah ini pas setengah jam jadi manfaat. Dan kita dianugerahi melalui spiritual guru-guru kita, ya. Diberikan kemudahan, suatu saat Allah akan membuka hati kita, Allah memberikan pencerahan pada pikiran kita, akal kita, sehingga akan diberikan kemudahan untuk memahami pengetahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengetahuan dari Allah itu dipahamkannya harus minta kepada Allah. Harus minta kepada Allah kekuatan doa. Jangan mengandalkan kita merasa punya IQ-nya tinggi. Jangan itu. Serahkan kepada Allah. Karena kalau ilmunya Allah, kemudiannya akan memberikan pemahaman ke Allah, nanti pahamnya akan lebih kuat. Bukan sementara. Dan manfaatnya juga bukan sesaat. Sampai akhirat. Ini ilmunya Allah. Makanya ketika kita mendekati orang-orang soleh untuk mendapatkan curahan-curahan, siraman-siraman spiritualnya, yang kita harus persiapkan adalah hati kita. Disitulah kita harus prasangka baik kepada orang-orang soleh. Masih sering sampaikan. Adabnya seorang murid kepada syekhnya itu, pada gurunya, ini prasangka baik ini, bahwa apa yang diberikan, apa yang ada dari seorang syekh pasti semuanya baik, gitu. Nah ini berat buat orang sekarang untuk menanamkan begitu tuh berat, gitu kan? Kenapa? Akan lebih dekat dulu dia akan mengukur dengan cara pikirnya dia sesaat. Enggak, nanti muncul tuh bisikan tadi. Ya enggak ya? Percaya enggak ya? Bener enggak ya? Nah itu. Terus berharap, optimis. Makanya saya sendiri yakin. Ya, yakin.
peran spiritual guru-guru itu akan memberikan manfaat untuk keterbukaan kita, membuka hati kita, membuka akal kita, dan membuka jalan untuk terus kita suluk lebih kuat. Ini makanya ketika hikmah-hikmah begini, coba kira-kira bisa menghujam ke hati kita, untuk menghujam hati kita. Baik, mungkin demikian. Mudah-mudahan jadi manfaat. Kita kemarin berarti dari kemarin sudah dapat berapa hikmah ya? 4 ya. Mas Adit, berapa hikmah Mas Adit? Ini enak ini, dicernanya enak ini. Sarah ini cerana enak. Karena insya Allah Sarah ini seorang Naqsyabandiyin, jadi koneksinya enak gitu. Oke. Ya, kalau nggak salah 4, ya, ya betul. 4 ya. Ya. Oke. Mudah-mudahan kita santai aja, santai nggak buru-buru. Kita prinsipnya adalah kontemplasi, gitu. Ngajinya ngaji kontemplasi. Karena prinsipnya kita di sini adalah bagaimana kita ini lagi menerapkan, ya, memaksimalkan cara suluk kita bersama guru-guru kita. Kita punya harapan, ini sarananya aja kita ngumpul, ya kan? Kita buka sarana untuk mengalirkan spiritualitas, sir dari guru-guru kita. Mudah-mudahan dari jalan ilmu nanti akan mengalir sisi pengetahuan yang bermanfaat. Gitu. Apa sih ilmu bermanfaat itu? Artinya ilmu nafi itu ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah. Harapannya begitu. Kita zikir hatinya gitu kan? Setelah zikir, nah coba kita kasih asupan akal kita dengan ilmu-ilmu an-nafi, ilmu bermanfaat. Karena hikam ini benar untuk mendekatkan kepada Allah. Ketika kita mendekatkan kepada Allah tuh gampang apa susah? Gampang apa susah kira-kira? Ya kalau kita hanya kembali kepada Allah, serahkan kepada Allah, gampang semuanya. Kalau kita hanya belum berserah kepada Allah, ya susah. Karena kita masih bersama ego kita, merasa bisa, merasa punya, itu yang bikin kita susah. Ya kalau benar-benar jadi hamba yang benar-benar salik, dibimbing, ya udah, berserah. Insya Allah. Enjoy aja jadi. Nggak pernah merasa pusing, nggak harus repot, gitu kan. Dapat mikir maksudnya. Jalanin, insya Allah. Optimis. Baik, silakan kepada teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, sambil ngopi, sambil makan kacang, sambil makan keripik, gitu kan. Yang punya apa? Gambaran-gambaran, punya ilustrasi, ya, dari apa yang tadi ataupun semenjak tadi zikir muncul, silakan disampaikan. Mudah-mudahan jadi ilmu juga buat kita. Kita nanti jam itu ada setengah jam tuh lumayan. Setengah jam kita akan tutup. Silakan Kang Abud, Pak Nur Khotim, Kang Iman, monggo. Syekh Abdurrahman. Oke. Baik, untuk pembacaan kitabnya kita tutup dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.